Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita terus melihat 1 Korintus pasal 11 disampaikan oleh Pastor Tim. Satu Korintus, surat ini ditulis untuk berbagai permasalahan bagi gereja Korintus. Pertama, hal tentang percabulan, perpecahan golongan, dan hari ini melihat di pasal 11 mengenakan tentang kebaktian atau urutan dalam kebaktian. Paulus menemukan di dalam gereja Korintus banyak saudari jemaat tidak tahu bagaimana dalam kebaktian terjadi, apakah mereka berkenan atau tidak berkenan. Jelas dikatakan dua perkara. Perkara pertama, cara berpakaian seorang wanita. Kedua, perkara perjamuan kudus. Tentang cara berpakaian perempuan, mungkin kita akan berkata, yang terpenting aku tidak terbuka. Itu kan sudah boleh bisa, dan saya berpakaian dengan normal itu sudah cukup. Tetapi di Paulus membawa kita sesuatu. Ia menggunakan dengan kejadian melihat tentang perempuan, dan ini sangat jauh. Tetapi Paulus membawa kita tentang dari kejadian dalam melihat kebaktian, karena dia ingin kita melihat dari original rencana Tuhan pada saat Allah menciptakan perempuan dan laki-laki, menyatakan kehendaknya. Dan gereja Korintus harus kembali kepada kebenaran ini. Ini adalah kebaktian yang berkenan bagi Allah. Dalam satu ibadah, apakah itu berkenan bagi Allah? Dan saya berpikir setiap minggu juga ada ibadah para pemuda. Dulu juga ada ibadah dari anak-anak dan IBNI Sawing setiap minggu 12 kebaktian, dan bagi anak remaja ada 4 kebaktian. Paulus menulis surat ini bukan hanya bagi pekerja gereja, tetapi juga kepada orang yang ikut serta. Kita menggunakan sifat jiwa yang bagaimana untuk dalam ibadah. Hal ini sangat penting. Sebab kalau kita sudah kebiasaan datang dalam kebaktian ibadah, kita akan lupa upacara dari ibadah itu apa maknanya. Bahkan kita akan merasa setiap minggu sama, tetapi sungguhnya tidak demikian. Paulus menggunakan kebenaran dalam kejadian dan kebenaran dalam Kristus disampaikan kepada kita. Mengapa perempuan harus menutupi kepalanya? Mengapa kita mengambil perjamuan atau bersama dengan makan dengan sifat yang bagaimana? Dengan tema di hari ini saya berikan ibadah yang berkenan bagi Allah. Sebab di ayat 11 menerangkan tentang ibadah bagaimana melakukan. Ayat pertama dikatakan, jadilah pengikutku seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini sisipan dari pasal ke-10. Paulus di pasal 10 dia mengatakan demi keuntungan orang lain dia melepaskan haknya, kebebasannya jika menghadapi orang iman yang lemah atau orang baru percaya tentang makanan
lebih baik untuk tidak makan demi keuntungan keperluan orang lain. Jadi di sini mengatakan, jadi Paulus menyuruh untuk meneladani dia yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian di ayat 11 dalam bagian ayat 2 sampai dengan 11 tentang hiasan kepala wanita, dan mungkin kita akan merasa satu permasalahan. Waktu saya membaca di pasal ini, saya merasakan ada di sini perbedaan tangan jenis kelamin, dan merasa ini sangat jelas Paulus merendahkan perempuan, yaitu laki-laki kepala dan perempuan di bawah laki-laki. Atau mengapa perempuan berdoa harus menutupi kepalanya? Dan saya menggunakan sejarah latar belakang agar kalian lebih jelas lagi dalam situasi di masa itu. Perempuan menutupi kepala atau tidak itu bukan satu kebenaran, tapi kebenaran yang adalah jangan membunuh, jangan menyembah Allah lain, itu kebenaran. Tapi menutupi kepala tentang budaya, dan Paulus menggunakan budaya dari kaisar pemerintahan Roma dan juga budaya dari Yahudi berbicara. Jadi kita harus berdiri dari tradisi budaya untuk melihat ayat ini. Dan juga kita harus tahu Hong Kong atau di dunia ini tidak lagi menggunakan latar belakang ini. Jadi perempuan di gereja tidak perlu menutupi kepala, sebab ini bukan tradisi kita. Di Perjanjian Lama, kalau perempuan tidak menutupi kepala itu tanda memalukan. Jangan bertudung kepala dengan seperti di hadapan orang mereka perlu menutupi kepalanya. Kalau di rumah tidak perlu habis mandi langsung menutupi kepalanya. Jadi Paulus mengatakan di tempat-tempat yang resmi seperti ibadah, di dalam kebaktian, perempuan harus mengikuti tradisi untuk menutupi kepalanya. Terlebih di Perjanjian Lama, seorang budak baru tidak menutupi kepalanya, atau di masyarakat Roma di masa itu hanya budak atau pelacur di tempat umum tidak menutupi kepalanya. Jadi baik di gereja, di luar gereja atau di dalam gereja, menutupi kepala juga sebagai tanda kehormatan bagi wanita. Seperti mungkin dari tradisi di Hong Kong, kalau seorang wanita dalam kedudukan tertinggi harus mengadakan rapat. Di situ akan memberikan tempat agar dia berdandan lebih baik seperti orang yang ahli. Ini cara pikir. Tapi Paulus hari ini menggunakan menutup kepala dalam kitab, dalam kebenaran, dalam Kejadian dimulai. Seperti ayat ketiga dikatakan, kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini adalah urutan dalam Kejadian. Kepala ya artinya juga otoritas. Tapi dalam Alkitab, kepala aslinya
dalam bagian dalam atau tujuan utama, bukan mengatakan dengan menekan. Jadi di sini Kristus adalah sumber awal dari laki-laki dan perempuan. Jadi mengapa 4:5 dikatakan, mengapa laki-laki berdoa atau bernubuat tidak perlu menudungi kepalanya? Malah dikatakan laki-laki menudungi kepalanya menghina dirinya. Sebab laki-laki menggunakan gambar dan rupa Allah dijadikan satu kemuliaan Allah. Kalau kamu menutupi kepalamu, kamu menghina Allah. Seperti semua orang tidak dapat melihatmu. Ayat kelima, tetapi perempuan yang berdoa atau bermuat dengan kepala tidak bertudung menghina kepalanya. Sama ia dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Artinya di sini, kalau perempuan menudungi kepalanya, kalau perempuan tidak menudungi kepalanya, artinya dia tidak taat dan tidak tunduk bahwa laki-laki sebagai kepala kebenaran ini. Sebab perempuan juga berasal dari laki-laki. Di sini menyatakan bahwa menudung kepala itu tanda ketaatan dalam pengaturan Tuhan dalam penciptaan, tanda, dan juga 6-10 menerangkan urutan dalam seperti ayat 10. Sebab itu perempuan harus membawa tanda wibawa di kepalanya. Ayat 8 dikatakan sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Ini menyatakan tentang urutan dalam penciptaan. Terlebih dahulu Allah menjadikan laki-laki, kemudian perempuan. Perempuan berasal dari laki-laki. Jadi pada saat di tempat umum perempuan menudungi kepalanya, dia menandakan bahwa ia paham akan kebenaran ini, bahwa laki-laki adalah kepala, darinya segala berkat dan kekuatan berasal dari laki-laki. Pada saat kita bicara demikian, mungkin laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Tapi di mata Allah dalam penciptaan tidak ada perbedaan. Bahkan dalam kebenaran penciptaan ini laki-laki dan perempuan saling memerlukan. Ayat 11-12 katakan, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, seperti laki-laki yang dilahirkan dari Hawa. Dan setiap generasi laki-laki dilahirkan berasal dari ibunya. Dalam gereja Paulus menerangkan laki-laki dan perempuan dalam gereja mereka sejajar dan saling memerlukan. Dan juga kita harus menghormati asal dari penciptaan Allah. Ini dikatakan dalam ibadah kita harus menggunakan kebenaran ini. Pada saat kita
memikirkan gereja kita, sebab latar belakang budaya berbeda. Banyak perempuan juga menjadi pastor atau pendeta, sebagai ketua MJ leader atau leader, pemimpin. Pada saat melihat ini, saya merenungkan tentang pernikahan dalam pengajaran gereja kita, dan banyak orang-orang yang laki-laki perempuan yang lagi menanti tentang pernikahan mereka. Dan Paulus mengajarkan kita bagaimana tentang beribadah. Paulus mengajarkan urutan, baik kamu menikah atau tidak menikah, kita harus masuk dalam kebenaran ini, sehingga kita hidup dalam kebenaran ini. Di sini kita melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Tokoh laki-laki sebagai dia adalah sumber dari berkat dan juga kepala dalam hubungan, menjadi pemimpin pendampingnya atau seluruh keluarga, dan perempuan sebagai penolong. Di sini dikatakan perempuan adalah kemuliaan laki-laki, sebab perempuan sebagai penolong dapat membantu kemuliaan dalam rumah tangga, dalam kemuliaan laki-laki. Pada saat kita berpegang pada kebenaran, kita kembali dari kehendak dari ciptaan Allah yang awal, sehingga dalam ibadah, dalam hubungan kita mendapatkan faedahnya. Jadi perkara menutupi kepala bertanya kepada kita, adakah kita tahu akan awal dari kehendak Allah dalam ibadah? Dalam demikian kita bisa berada di dalam berbagai tempat. Mengapa gereja mengatakan kita harus ada komsel dan orang-orang harus menjadi ketua sel, dan semua orang harus sel group? Kalau kamu sangat menolak untuk ikut komsel, kembali menggunakan semangat dari Paulus dari gereja Korintus, mungkin kamu tidak mengerti kebenaran dalam satu tubuh atau satu anggota tubuh. Pada saat Paulus mengatakan kita dalam sama anggota dalam satu tubuh, ini merupakan satu connection yang sangat dalam perkara dalam komsel. Mungkin kamu tidak mau membuka dirimu, merasa orang ini sesama sangat menyusahkan, harus kenal orang ini, tetapi hal ini kamu harus bertanya pada dirimu, apakah kamu tahu kehendak Allah untuk kita saling kebenaran ini? Dan juga ada orang sangat bergumul bagi persembahan. Mungkin kamu bertanya, apakah kebenaran tentang persembahan ada di dalammu? Pada saat Allah mengatakan hal persembahan, apakah kamu mengerti kehendak Allah dalam persembahan, atau masuk dalam hal pelayanan? Mungkin ada ketua komsel, kamu sudah cukup sementara berapa tahun di gereja dan memberi semangat bagimu untuk bangkit melayani. Mungkin ada pergumulan bagimu, dan ini merupakan satu percobaan bagimu. Pahamkah kamu apakah itu kebenaran dalam pelayanan? Di Korintus masa itu mereka tidak
bisa merangkul dalam kebenaran ini, jadi beribadah mereka agak menyeleweng, tapi di dalam kehidupan gereja kita di saat ini, adakah penyelewengan dalam ibadahmu yang tidak berkenan bagi Allah? Ini tergantung darimu seberapa banyak pengenalan kebenaran Allah. Tadi saya katakan baik itu masuk dalam komsel, pelayanan atau persembahan, semuanya itu ada dasar dalam Alkitab dan kehendak Allah. Jadi saya memberi semangat bagi kalian, kalau kamu merasa di sini ada pergumulan, kamu bisa mengenal kebenaran ini, bertanya kepada ketua sel komselmu atau lewat website dari gereja, baik itu hal tentang persembahan atau tentang di khotbah, banyak kebenaran ini yang diterangkan. Kamu lakukan ini bukan untuk mengambil hati ketua selmu agar tidak menyesahkanmu, tetapi kamu sungguh-sungguh masuk dalam kebenaran Allah. Dan saya mengundang kita semua, di bagian mana kita mempunyai pergumulan, kita bisa untuk mengenal kebenaran tentang hal ini. Dan kita lihat perkara di lain dalam gereja Korintus ayat 17 sampai dengan 34, yaitu tentang perjamuan kudus. Dan sini juga punya tradisi dalam masyarakat yang harus kalian tahu. Di gereja awal-awal mereka adakan pertemuan kasih, pertemuan AKP. Setiap orang membawa satu jenis makanan ke gereja dan diletakkan di atas meja, dan masing-masing mengundang untuk mereka makan. Siapa yang bisa makan, baik kamu budak atau tuan rumah atau kamu bisa bersama makan. Kamu baik orang Yahudi atau bukan Yahudi, tidak membedakan suku, bisa makan bersama, baik miskin maupun kaya. Di tempat pertemuan ini bisa makan bersama. Dan tempat pertemuan ini memperlihatkan kesatuan dalam Kristus, mengadakan terobosan terhadap perbedaan jenis kelamin, budaya, atau kedudukan, status. Mereka bisa mengambil makan bersama dalam perjamuan malam ini. Dan di sini Paulus menerangkan ada satu hal yang terjadi, ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan antara kamu. Hal ini sedikit banyak aku percaya. Dalam pertemuan sayur ini kamu boleh makan, ada hanya orang ini yang boleh dimakan. Ayat 21-22 dikatakan sangat jelas, sebab ada perjamuan, tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang lapar yang lain mabuk. Kita dapat membayangkan pertemuan kasih yang awalnya untuk berkumpul dengan semua orang untuk saling untuk mengadakan hubungan, tapi ada orang yang makan terdahulu. Mungkin ada orang yang membeli panggang bebek terlalu mahal, lebih untuk dimakan sendiri. Jadi ada orang yang merasa tidak adil, bahkan ada orang yang mabuk. Mungkin dengan
Dia tersendiri membawa sebotol anggur, tetapi dia minum terlalu sendiri yang banyak. Di sini Paulus berkata, aku tidak memuji kalian sebab dalam pertemuan ini sehingga mengambil perjamuan kudus juga ada kekacauan. Telah kehilangan makna dari perjamuan kudus dan pertemuan jamuan malam, sebab mereka tidak mengutamakan lagi perjamuan kudus. Maka dikatakan di ayat 30 dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal karena mereka tidak menguduskan tubuhnya Tuhan, sehingga mendatangkan hukuman atas dirinya dalam kebenaran. Mereka tidak mengambil perjamuan kudus bahkan dengan seadanya, atau kalau kita tidak menghormati, maka dikatakan oleh Paulus dalam perjamuan kudus, kalau kita tidak menghormati, Tuhan akan mendatangkan hukuman atas diri kita. Pertemuan bukan satu upacara atau upacara pernikahan atau baptisan. Boleh dikatakan yaitu tradisi yang diadakan oleh gereja yang mempunyai makna yang sangat baik. Jadi Paulus menggunakan surat ini untuk menolong mengadakan perubahan bagi mereka. Pertemuan sama dengan mengambil perjamuan malam seperti dengan perjamuan kudus, yaitu jadi di sini dalam perjamuan malam kita tidak membedakan bersama, kita mengambil perjamuan tubuh, perjamuan dengan Tuhan. Ayat 22 sampai 26 ini ayat yang sangat kita hafal. Setiap kita mengambil perjamuan, kita akan membaca ayat kita. Ini di ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Latar belakang dari ayat ini ialah Paulus dengan sendiri menerima acara dalam pengambilan perjamuan kudus ini. Di gereja tradisi lama mempunyai 7 macam ya. Yang kedua, baptisan atau upacara pentahisan yang berdasarkan kesimpulan dalam Alkitab. Dalam tradisi gereja yang lama, mereka mengutamakan perjamuan kudus sebab ini Tuhan Yesus sendiri yang bersabda. Tapi Paulus yang ke gereja seperti mereka sembarangan, jadi dengan jelas ia memberitahukan kepada mereka, waktu kita mengadakan perjamuan kudus, pertama kita harus mengingatkan waktu malam ia diserahkan. Ini yang terpenting apa? Kemudian Yesus ia disalib. Ayat 24 dikatakan, sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jelas dikatakan bahwa Yesus mengorbankan dirinya bagi banyak orang. Memecah-mecahkan, dipecah-pecahkan, artinya kita harus mengingatkan Yesus, tubuhnya yang terpecah bagi kita. Kita harus merenungkan pengorbanan Yesus bagi kita.
dikatakan, dijelaskan perbuatan ini untuk mengingatkan akan aku. Kita harus mengingat akan harga pengorbanan Yesus. Jadi dari perjamuan kudus kita harus bertanya pada diri kita sendiri, adakah kita berdosa pada Yesus? Mungkin kita tahu di otak kita, tapi jiwa kita tahu tidak. Yesus berkata, inilah tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Dia yang membayar harga. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ini yaitu menyatakan tentang hubungan. Setiap kali kamu mengadakan perjamuan kudus, ini mengingatkan kita bahwa karena darah Yesus kita memiliki hubungan dengannya. Waktu Tuhan menggunakan 10 perintah mengadakan perjanjian dengan Allah, mengadakan perjanjian dengan Musa dengan tanda sunat. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh menggunakan pelangi di perjanjian baru. Melingkupi seluruh dari perjanjian lama, perjanjian di perjanjian lama, dan tandanya yaitu darah Yesus Kristus. Oleh karena kematian Yesus kembali memulihkan kita kepada Bapa Surgawi, dan tujuannya dalam perjamuan kudus mengingatkan akan kematian Yesus. Bersamaan waktu dikatakan 26-27, kita harus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi perjamuan kudus ini kita telah merayakannya ribuan tahun. Sungguh kita harus tahu pengorbanan Yesus bagi kita, dan dengan pengharapan bahwa Dia akan datang kembali. Bukan hanya dosa kita diampuni, tetapi suatu waktu Dia akan datang kembali di bumi ini. Jadi merupakan satu Ekaristi yang sangat penting. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi ayat 28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau tidak, maka kita berdosa. Jadi menolong kita dalam kita harus ini bisa membantu kita dalam makna untuk perjamuan kudus. Setiap kita mengambil perjamuan kudus, kita bisa untuk menguji akan dosa-dosa kita, melihat kembali dosa-dosa kita. Yesus disalibkan satu harga yang sangat mahal, bukan hanya satu upacara atau kebiasaan yang biasa-biasa saja. Paulus tahu bahwa gereja Korintus mengadakan perjamuan kudus seperti acara yang rutinitas. Jadi mereka dengan sembarangan mengambil perjamuan kudus ini, jadi terhadap dosa mereka tidak peka dan tidak dapat tidak merasakan. Tapi jadi mereka tidak merasakan betapa berharganya pengorbanan Yesus
Dan kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita mengambil percayaan terus. Kita harus menguji diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan untuk memecahkan tubuhnya bagi kita. Dan setiap kita datang dalam ibadah, setiap kali di atas mimbar orang-orang membawa kita berdoa, di dalam roh kita, jiwa kita menanti Allah. Mungkin kita mendengar setiap minggu, mungkin seperti acara rutinitas yang kita lakukan, kita telah kehilangan makna dari khotbah persembahan dan lain-lain, sehingga kita tidak berada dalam ibadah yang sejati untuk beribadah kepada Allah. Jadi Paulus menulis surat kepada gereja Korintus bersamaan juga memberitahukan kepada jemaat gereja 611, kita harus memulihkan ibadah kita, jiwa kita dalam beribadah, agar Roh Kudus berbicara kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan di setiap ibadah bahwa Allah lagi bersabda bagi kita setiap. Kalau demikian, maka kamu akan dengan sangat fokus dalam ibadah dan sangat berharap akan ibadah berikutnya. Memang ibadah menggunakan salah satu bagian, tetapi di dalam ibadah ini, dalam setiap bagian, Allah sendiri berbicara denganmu. Kiranya kebenaran menolong kita dalam kebenaran kita beribadah menyembah Tuhan. Mohon Tuhan untuk memulihkan ibadah kita. Kita menjatuhkan, kita menyembah Tuhan, fokus pada Tuhan sehingga hati kita berada dalam kebenaran. Pulihkan ibadah kami di dalam Engkau, dalam kasih dan percayaan dalam kasih. Kami mengikuti Engkau Tuhan, kami memuji Engkau. Setiap hari rindu akan bertemu dengan Engkau, dan kembali aku persembahkan diriku kepada Engkau. Hanya Engkau sukacita dan kekuatanku. Aku bersedia untuk mengikuti Engkau.
Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau lewat hidupnya Paulus dan suratnya. Betapa kami mengerti mengapa kami harus juga mengorbankan diri kami dalam kebenaran setiap minggu dalam ibadah. Terima kasih dalam pengajaran Paulus kami mendapatkan kebaikan faedah bagi kami. Di dalam ayat hari ini kembali mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita setiap minggu ke gereja ibadah, apakah kita melakukan ibadah yang berkenan bagi kita mohon Tuhan untuk menerangi kita. Salam kebaktian yang disampaikan oleh tim dalam ibadah kita. Apakah kita sangat takut untuk connect dengan orang lain? Di dalam hidup kita, mohon Tuhan untuk menolong kita. Adakah kelemahan dalam hidup kita? Kita takut untuk berbagi dalam cerita hidup dengan orang lain, mungkin merasa takut untuk ikut cell group. Karena masa takut untuk dipanggil untuk melayani, mungkin kita tidak bersedia, mungkin kita mempunyai ketakutan takut tidak bisa melakukan atau pandangan orang lain, takut melayani ada kesalahan, atau dalam kebenaran tentang persembahan, apakah kita sering-sering dalam kelemahan? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Gereja kita, kehidupan gereja kita, apakah telah berjalan dalam penyelewengan dari kebenaran? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan Yesus terkasih, kami datang di hadapan Engkau. Engkau adalah Tuhan kami, kan kami mau menyembah Engkau. Tapi Tuhan, kalau kamu bilang setiap ibadah
berkenan bagimu. Sungguh Tuhan, kami tidak berani berkata demikian kalau kami sebagai orang Kristen untuk berpegang pada kebaktian ini, baik dalam hati tujuan dalam hati satu bari kami pun tidak berani berkata agar Engkau berkenan, sebab Engkau tahu kami punya kebiasaan menggunakan kenyaman kami punya kebiasaan kami. Mohon Engkau tolong kami menghadapi kebiasaan kami kemasan atau acu Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau, mohon Engkau ampuni kami, berbelas kasihan pada kami, bahkan kami sangat sibuk. Kami tidak membawa hadirat-Mu di tengah-tengah hidup kami, tapi kami membawa kesibukan kami dalam ibadah kami. Tuhan, ampunilah kami banyak sekali alasan. Sehingga kabar pun tidak bisa kami mendengar dengan jelas. Puji-pujian tidak menjamah hati kami. Kami acuh tak acuh pada ketua sel. Hubungan bersama sangat rumit. Tuhan, ampunilah kami datang di hadapan Engkau. Ini semua adalah alasan. Ini alasan kami sehingga kami menjauh dari Engkau. Di renungan pagi ini khotbah memberitahukan kami agar kami mendekat pada Engkau dengan roh dan kebenaran untuk memuji Engkau. Menutung atau tidak menutungi kepala perjamuan sepertinya tidak ada, tetapi di dalam ibadah kami terhadap ibadah kami kepada Engkau, apakah berkenan bagimu? Apakah berkenan bagi Engkau? Tuhan, ampunilah kami. Pada saat kami meraba hati sanubari kami menghadapi Engkau, sungguh Tuhan, ini memalukan kami. Tuhan, kami tahu baik gereja Lemi bahkan para pastor, kami punya kebiasaan, para saudara-saudari dan juga punya kebiasaan mereka masing-masing. Ampunilah kami Tuhan. Kami tidak mau melewati hidup kami dengan demikian. Mohon setiap kebaktian ibadah kami mengadakan perubahan, baik dalam renungan pagi juga demikian. Apakah kami renungan pagi lebih saleh dari orang? Apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau tahu. Engkau tahu, ampunilah kami. Selamatkanlah aku. Saudara semua, kalau kamu bisa minta tolong pada Tuhan untuk punya ibadah yang sejati. Setiap ibadahnya kesempatan mendekat pada Allah dengan ibadah yang sejati, berdoa pada Tuhan. Kita mohon Tuhan agar kita sungguh setiap ibadah kita mempunyai kita dengan ibadah yang sejati. Mohon Tuhan,
Yesus, kami memuji Engkau dan berterima kasih. Kami tahu yang kami teladani hanya Engkau. Mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak sanggup menghadapi kelemahan hidup kami. Hanya mengandalkan Engkau. Dalam Alkitab memberitahu kami bisa dalam mengandalkan Engkau dan meneladani Engkau lewat perjamuan kudus. Dan saat ini kita mengadakan perjamuan kudus. Lewat tindakan ini kita masuk di dalam roh kita sebagai teladan menjadi satu. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dalam perjamuan ini mengingatkan kita bahwa Yesus menggunakan tubuhnya yang dipecahkan bagi kita untuk dia mengorbankan diri kita untuk dosa kita dan memulihkan kita. Kita bisa saling berbagi. Sebelumnya dalam hidupmu bagaimana Tuhan menyelamatkanmu. Dalam mengambil perjamuan bukan hanya kita mengambil roti dan anggur dan cawan ini, tapi dalam kita berbagi terlebih dahulu bagaimana Tuhan mengampuni masa keselamatanmu. Tuhan menyelamatkanmu dari dosa-dosa. Kita dapat merenungkan, kemudian kita bersama kita menguji diri kita terlebih dahulu.
咁樣分享嘅時候咧，係咪覺得同我哋平時領聖餐好唔同咧？因為喺呢個領聖餐之前咧， Pada saat kita berbagi demikian, adakah kamu merasa perbedaan dengan biasa kita mengambil perjamuan biasa dalam mengambil perjamuan kudus? Kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita menjadi satu dalam persatuan gereja. Masih kita mengambil tubuh dan pada waktu malam Yesus diserahkan, ia mengucapkan syukur dan memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Pada saat Yesus mengorbankan tubuhnya, kita masih di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, tapi Yesus dia mengorbankan dirinya. Dia tidak melihat dia sebagai anak Allah, tetapi dia melihat pengorbanan bagi kita semua di hari ini. Kita di hadapan Tuhan di bait Allah, kita menyembah dia. Kemudian Yesus mengambil cawan, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahnya yang dicurahkan bagi kita. Apapun yang pelanggaran kita masa lalu dan dosa-dosa kita, darah Yesus menyucikan, mengampuni segala dosa-dosa kita atas darah Yesus yang dicurahkan bagi kita, sehingga kita dalam gereja kita menjadi satu tubuh mengambil kasih karunia-Nya. Mari kita dengan hati yang bersyukur mengambil roti dan darahnya, cawan dari sebagai tubuh dan darahnya Yesus. Terima kasih Yesus. Pada saat saya masih hidup dalam kejahatan dan pelanggaran, Engkau menyelamatkan saya. Percaya ini anugerah yang Kau berikan kepada kami. Jadi setiap kami sebelum mengambil perjamuan, kami menguji diri kami sendiri, menunggu kembali bagaimana keselamatan Engkau kepada kami. Dan mohon untuk Bapa Surgawi, kiranya keselamatan Engkau dimeteraikan dalam hidup kami. Di dalam bait suci-Mu kami menyembah Engkau, kami berbagi, mengalami keselamatan dari Engkau. Kembali keselamatan kasih-Mu kami kembali, kami pegang, kami rangkul. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupku persembahkan bagimu, memikul salibku mengikuti Engkau, kiranya kemuliaan-Mu ada di dalam hidupku. Aku tidak akan lupa bagaimana Engkau telah berkorban bagimu. Yesus, aku mencintaimu, sukacita, dengan sukacita mengikuti Engkau. 我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我生命，耶稣我爱你。喜乐，再次来举起我们的手来唱，我的生命，我的生命献给你，耶稣，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我生命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，耶稣我爱你，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，再次对主说，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。今天的经文提到 Ya, 两 hari 个 ini 重点， memberitakan dua
perkara tentang menundung kepala dan juga perjamuan. Kita angkat tangan kita tahu bahwa kita bukan kepala, tapi Tuhanlah kepala kita dan Allah Bapa adalah kepala kita, dan saudara laki-laki sebagai kemuliaan Allah dan perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Kita tahu sebagai bahwa kita punya kepala di atas kita. Kita bisa mengambil otoritas rohani ini demi malaikat, sebab ada malaikat yang tidak taat, namun kita setiap saudari kita taat. Ada malaikat yang mau tinggi dari Allah, dia tidak mau tandawi bahwa otoritas ini, tetapi kita punya. Kita katakan Tuhan bahwa kami punya tanda Allah Bapa di atas kami. Bapa, Gereja 611 taat kepada Engkau. 611 taat kepada Engkau. Kami adalah yang di bawah Engkau. Kami mau menunjukkan kemuliaan Engkau. Pada saat pohon kehidupan dinyatakan seluruh bumi penuh dengan nafas pohon kehidupan, Tuhan Allahku, Engkau dimuliakan. Engkau dimuliakan. Engkau dimuliakan. Saya semua, mari kita tangan kita letakkan di atas hati kita. Tuhan, pada saat kami makan roti dan dari cawan-Mu, Engkau ada di dalam kami. Kiranya Engkau bersama dengan murid-muridnya pada malam yang terakhir. Demikian juga pada waktu malam itu kami mereka makan roti dan dari cawan-Mu. Kami masuk di dalam Engkau, darah-Mu mengalir bagi kami. Kami ada Engkau, kami meneladani Engkau. Gereja Korintus harus meneladani Paulus sebagai meneladani Paulus sebagai meneladani Yesus Kristus. Demikian juga kami punya kebebasan, dan juga kami sebagai pastor kami punya pastor, kami menjadikan ketua sel kepada Pastor Joshua dan Simo, para pastor kami sebagai teladan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, rindukan firman Allah dan Allah menyertai-Mu. Makan tubuh dan darahnya Yesus, kuasa kekuatan Tuhan ada di dalam-Mu, dan saya deklarasikan kamu pasti menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita sampai di sini.